teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Francesco Totti dengan NIM 0612300063. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa-Nipah Maumere. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan elastisitas permintaan, average revenue, dan marginal revenue. Tidak perpanjang waktu, kita masuk pada inti dari video kita kali ini. Baik, yang pertama kita masuk pada pengertian elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang mengukur sejauh mana permintaan suatu produk perubahan sebagai respons terhadap perubahan harga produk tersebut. Elastisitas permintaan yang tinggi menandakan bahwa permintaan konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga, sedangkan elastisitas yang rendah menandakan bahwa permintaan relatif tidak berubah meskipun terjadi perubahan harga. Dengan memahami konsep elastisitas permintaan, produsen dan pemerintah dapat membantu keputusan yang baik terkait penetapan harga dan kebijakan ekonomi. Jadi baik, yang berikut kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Jadi beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan barang pengganti. Jika terdapat banyak barang pengganti yang tidak digunakan sebagai alternatif, maka elastisitas permintaan cenderung tinggi karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke barang lain jika harga suatu produk mengalami kenaikan. Yang kedua, tingkat keharusan produk. Produk yang dianggap keharusan atau esensial bagi konsumen cenderung memiliki elastisitas permintaan yang rendah karena konsumen akan tetap membeli produk tersebut meskipun harga naik. Yang ketiga, proporsi pendapatan yang dihabiskan. Jadi, produk-produk yang memerlukan proporsi besar dari pendapatan konsumen cenderung memiliki elastisitas permintaan yang tinggi karena konsumen akan lebih sensitif terhadap perubahan kerja. Yang keempat, waktu. Elastisitas permintaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor waktu. Permintaan suatu produk menjadi elastis dan jangka waktu tertentu karena konsumen memiliki waktu untuk menyelesaikan perilaku belanja mereka. Yang terakhir, preferensi konsumen. Jadi, preferensi konsumen terhadap suatu produk juga dapat dipengaruhi elastisitas permintaan. Produk dengan loyalitas merek yang tinggi cenderung memiliki elastisitas permintaan yang rendah. Yang berikut kita masuk dalam hubungan elastisitas permintaan dengan average revenue. Elastisitas permintaan memiliki hubungan yang penting dengan pendapatan rata-rata dalam kurung average revenue suatu produk. Average revenue adalah pendapatan total yang diperoleh dari penjualan suatu produk. Jadi hubungan elastisitas permintaan dengan average revenue itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, elastisitas permintaan dan marginal revenue. Jadi jika elastisitas permintaan suatu produk bersifat elastis dalam kurung elastisitas negatif 1, maka marginal revenue akan positif. Dalam kasus ini, penurunan harga akan meningkatkan jumlah unit yang terjual secara signifikan sehingga marginal revenue akan tetap positif. Sebaliknya, jika elastisitas permintaan bersifat inelastis dalam kurung elastisitas kurang dari 1, maka marginal revenue akan negatif. Dalam kasus ini, penurunan harga akan meningkatkan jumlah unit yang terjual dalam proporsi yang lebih kecil sehingga marginal revenue akan menjadi negatif. Jadi yang kedua, hubungan antara elastisitas permintaan dan marginal revenue. Ketika elastisitas permintaan sama dengan 1, harga revenue akan menjadi 0. Dalam hal ini, perubahan harga tidak akan mempengaruhi total pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan suatu unit tambahan produk. Dengan memahami hubungan antara elastisitas permintaan dan marginal revenue, produsen dapat mengoptimalkan keputusan penetapan harga untuk mencapai tujuan pendapatan maksimal. Pengolahan marginal revenue
yang efektif dapat membantu produsen dalam menentukan strategi harga yang tepat untuk meningkatkan profit. Jadi baik teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama berkaitan dengan elastisitas permintaan. Dengan bunyi soal, harga mikrofon di toko elektronik asing mengalami penurunan dari Rp500.000 menjadi Rp250.000. Jadi akibatnya konsumen semakin banyak yang ingin membeli mikrofon sehingga jumlah permintaannya naik, yaitu dari 150 unit menjadi 300 unit. Dengan bunyi pertanyaannya, berapakah nilai unit dari tingkat elastisitas permintaan alat elektronik tersebut? Jawab. Jadi diketahui Aki sama dengan 300 unit kurang 150 unit sama dengan 150 unit. AP sama dengan Rp250.000 dikurang Rp500.000 sama dengan negatif Rp250.000. P sama dengan Rp500.000. Q sama dengan 150 unit. Jawab. ED sama dengan AK per AP kali P per Q. ED sama dengan 150 per negatif 250.000 dikali 500.000 per 150. ED sama dengan 0,003 dikali 3,3333. ED sama dengan 1. Jadi permintaan mikrofon di pasar bersifat elastis uniter yaitu 1. Yang berikut kita masuk pada contoh soal yang berkaitan dengan perhitungan average revenue. Dengan bunyi soal, perusahaan manufaktur produk elektronik menghadapi permintaan yang sangat elastis. Pada awalnya mereka menjual produk dengan harga sebesar Rp600.000 dan terjual sebanyak 4.000 unit. Namun mereka kemudian memutuskan untuk menurunkan harga menjadi Rp550.000 per unit. Jadi jawab. Diketahui harga awal sebesar Rp600.000, harga akhir sebesar Rp550.000. Jadi pertanyaannya, hitunglah average revenue perusahaan sebelum dan sesudah penurunan harga. Jadi untuk menghitung AR kita dapat menggunakan rumus, yaitu AR sama dengan total pendapatan per jumlah unit terjual. Jadi sebelum menurunkan harga, total pendapatan sebesar 4.000 unit dikali Rp600.000 sama dengan 2,4 miliar. Jadi AR awalnya adalah Rp800.000. Setelah penurunan harga menjadi Rp550.000, total pendapatan sama dengan 4.000 unit dikali Rp550.000 sama dengan 2,2 miliar. Oleh karena itu AR baru adalah Rp550.000. Yang berikut kita masuk pada contoh soal yang ketiga yang berkaitan dengan perhitungan marginal revenue. Dengan bunyi soal, sebuah perusahaan penjualan sepatu olahraga memutuskan untuk menaikkan harga produk mereka dari harga sebesar Rp400.000 menjadi Rp420.000 per pasang. Akibatnya jumlah penjualannya mereka menurun dari 20.000 unit menjadi 18.000 unit. Jadi pertanyaannya, hitunglah marginal revenue perusahaan setelah kenaikan harga. Diketahui yang pertama kenaikan harga. Jadi kenaikan harga ini sebesar 20.000. Yang berikut penurunan kuantitas sebesar Rp2.000. Jadi marginal revenue adalah perubahan total revenue yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Untuk menghitung MR kita dapat menggunakan rumus. Jadi rumusnya adalah MR sama dengan ATR per AKI, di mana ATR adalah perubahan total revenue dan AKI adalah perubahan kuantitas terjual. Dalam kasus ini, ATR dalam kurung 18.000 dikali Rp420.000 dikurang dalam kurung 20.000 dikali Rp400.000 sama dengan 7,6 miliar kurang 8 miliar sama dengan negatif Rp440.000. Sementara AKI sama dengan 18.000 kurang 20.000 sama dengan negatif 2.000.
Baik, hanya itu saja penjelasan terkait materi tadi. Saya minta maaf apabila ada kekurangan kata atau video yang kurang jelas.